Hai teman-teman, selamat pagi. Pagi ini aku ada di Simpang 5 Kota Bandung. Simpang 5 karena ada 5 jalan yang saling berhadapan. 5 jalan tersebut adalah Jalan Sunda, Ahmad Yani, Gatot Subroto, Veteran, dan Asia Afrika. Nah, disinilah aku sekarang di Jalan Asia Afrika. Jadi ceritanya, aku mau berjalan kaki sambil berolahraga, menyusuri jalan Asia Afrika dari ujung ke ujung. Mengapa Asia Afrika? Karena Asia Afrika merupakan salah satu jalan favorit aku di kota Bandung ini. Jalannya memang tidak terlalu lebar dengan jalur lalu lintasnya yang hanya satu arah. Namun karena pepohonan di sisi kiri dan kanan jalan menjadikan Asia Afrika ini nyaman bagi pejalan kaki, tampak asri dan juga bersih. Jalan Asia Afrika juga merupakan salah satu ruas jalan protokol yang tertua di kota Bandung ini. Tentunya penuh makna dan cerita. Itulah mengapa banyak wisatawan yang menjadikan Jalan Asia Afrika sebagai salah satu destinasi wisata di kota ini. Tentunya karena spot-spot foto yang menarik yang dapat diabadikan. Teman-teman, jalan bareng aku ya. Oke, let's go. Nah, teman-teman, ada pertanyaan candaan yang bilang begini, jalan apa yang paling panjang di dunia? Jawabannya adalah Jalan Asia Afrika. Kenapa? Karena ketika kita melintasinya, kita harus melewati dua benua, Asia dan Afrika, seperti yang aku lakukan sekarang. Tapi jangan dianggap serius ya, karena itu cuma candaan doang. Oh ya, di sini juga ada jalan perlintasan untuk pesepeda. Teman-teman, sambil jalan aku cerita sedikit ya. Kalau sebelumnya Jalan Asia Afrika itu memiliki nama De Grote Postweg, yang artinya Jalan Raya Pos, karena mengikuti fungsi dan keberadaan kantor pos besar Bandung dari zaman kolonial Belanda. Dan nanti di depan sana bakal aku tunjukin ke kalian keberadaan kantor pos besar Bandung yang masih berfungsi hingga kini. Oh ya teman-teman, di Jalan Asia Afrika ini juga nggak sekedar tempat berkumpulnya gedung-gedung perkantoran maupun perbankan. Namun banyak juga gedung-gedung peninggalan zaman kolonial yang unik dan klasik, dan itu banyak menarik minat para wisatawan untuk mengunjunginya. Ini adalah salah satu gedung yang menarik perhatian aku. Kalau dilihat dari bawah, kayak kotak kado yang menjulang, namun terlihat unik dan modern. Syarat akan makna sejarah yang dalam, Jalan Asia Afrika ini merupakan ruas jalan yang dibangun pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan yang membentang dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km ini yang tragisnya telah memakan korban sampai 30.000 jiwa dalam proses pembangunannya. Mengingat sejarah dan masa lalu, proses pembangunan Jalan Asia Afrika ini yang menelan begitu banyak korban, aku rasanya miris banget ya teman-teman. Dan untuk masa sekarang, aku hanya bisa bersyukur karena aku bisa menikmati jalan-jalan di Asia Afrika ini. Dulu, Jalan Asia Afrika nggak seramai sekarang. Ramainya hanya pada saat pertemuan konferensi Asia Afrika saja. Namun sekarang,
banyak wisatawan yang datang berkunjung karena Asia Afrika merupakan kawasan bersejarah dan pusat kota tua. Kita lanjut lagi ya teman-teman, karena masih banyak tempat yang ingin aku lihat dan mau aku tunjukin ke kalian. Berjalan kaki pun aku nggak berasa, karena aku suka banget melihat jalan Asia Afrika yang tertata rapi dan bersih. Untuk menikmati suasana pagi maupun sore hari, di sepanjang jalan Asia Afrika ini juga disediakan kursi-kursi untuk bersantai. Oh ya, ada 4 bank terbesar di Indonesia yang berdiri di kawasan ini, BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Tentunya bersama bank asing dan bank lokal lainnya. Beneran gak terasa, karena sekarang aku sudah setengah jalan menyusuri Asia Afrika. Dari arah kanan itu jalan Tamblong, dan di sebelah kiri aku mengarah ke jalan Lengkong Besar. Untuk melanjutkan ke jalan Asia Afrika, aku harus menyeberang dulu. Jalan Asia Afrika sangat berkaitan erat dengan pembangunan kota Bandung itu sendiri, karena letak titik 0 km Bandung berada di sini. Karena pada masa itu, Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels memerintahkan pendirian kota Bandung ini dengan menancapkan tongkatnya, lalu diabadikan sebagai tugu 0 km Bandung. Dan letak tugu 0 km Bandung ini tepat di depan kantor Dinas Bina Marga dan berseberangan dengan Gedung Keuangan Negara wilayah Bandung. Oke, melewati titik 0 km Bandung tadi, sekarang kita teruskan perjalanan kita melihat tempat menarik lainnya yang wajib kalian tahu di Jalan Asia Afrika ini. Gedung dengan arsitektur bergaya Art Deco dan bernuansa warna abu putih ini adalah hotel ikonik pertama di Bandung. Savoy Homan sudah ada sejak abad ke-18 sekitar tahun 1870-an. Beberapa kali mengalami perombakan sehingga berbentuk seperti sekarang ini. Awalnya, Savoy Homan merupakan tempat tinggal bagi keluarga berkebangsaan Jerman yang bernama A. Homan. Dan Savoy Homan sendiri memiliki arti hotel megah milik keluarga Homan. Lantas sejarah pun mencatat, Savoy Homan secara resmi menjadi hotel tempat menginap para delegasi negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung. Tepat di seberang jalan Savoy Homan ada kantor harian Pikiran Rakyat Bandung. Dan di sini juga ada alat percetakannya yang sudah usang dan tentunya tidak dapat digunakan lagi.
Nah, sampai di sini vibes kota tua dan bersejarah itu berasa banget. Dengan berbagai gedung yang menjadi ciri khas peninggalan dari zaman kolonial Belanda yang sampai saat ini masih tetap berdiri dengan kokoh dan megah, seperti yang kita lihat saat ini. Salah satunya adalah gedung yang bergaya arsitektur Indis ini. Gedung De Vries dahulu dimiliki oleh seorang Belanda yang bernama Andreas de Vries yang datang pada tahun 1899 dan tercatat sebagai penduduk ke-1500 di kota Bandung ini. Dulunya, Gedung De Vries ini adalah toko serba ada yang pertama di kota Bandung yang menjual kebutuhan sehari-hari hingga perlengkapan rumah tangga. Namun sekarang gedung ini hanya dijadikan sebagai latar oleh para wisatawan untuk berfoto selfie. Dan sebagian dari gedung De Vries ini merupakan kantor bank OCBC NISP. Nah, berhadapan dengan gedung De Vries adalah Museum Konferensi Asia Afrika yang memamerkan sejumlah koleksi berupa benda-benda 3 dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa bersejarah. Di antaranya adalah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Nah, kalau kalian berminat untuk masuk ke Museum Konferensi Asia Afrika, itu tidak dipungut biaya alias gratis. Next, bersebelahan dengan Museum Konferensi Asia Afrika adalah Gedung Merdeka, tempat terselenggaranya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Menguak sedikit tentang sejarah Gedung Merdeka. Siapa yang mengira kalau ternyata Gedung Merdeka itu dulunya adalah bekas warung kopi, tempat berkumpulnya para saudagar dari negara kincir angin. Wow. Oh ya teman-teman, pada saat jalan aku sempat menemukan sejumlah uang dan aku akan kembalikan kepada pemiliknya asalkan bisa menyebutkan tanggal berapa kehilangan dan berapa jumlah uang tersebut. Komen ya di bawah ini. Oke, let's go. Masih dengan gedung bergaya arsitektur Art Deco adalah gedung PLN. Gedung yang berdiri di tepi sungai Cikapundung ini dibangun di tahun 1933 dan termasuk dalam daftar cagar budaya Perda nomor 19 tahun 2009. Sekarang kita menuju ke JPO yang di depan sana. Yang menjadikan JPO Asia Afrika ini sebagai salah satu destinasi wisata adalah adanya kutipan indah dan puitis di bawah JPO tersebut. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, terlontar dari Martinus Antonius Wesselinus Brouwer, seorang pastor, psikolog, dan budayawan asal Belanda yang pernah tinggal di Bandung. Lalu di samping JPO ini juga di salah satu sudut alun-alun Bandung ada 2 gedung yang masih bergaya arsitektur Art Deco dan Indisnya. Ada Bank Mandiri yang anggun karena didominasi dengan warna putih, lalu persis di sebelahnya tampak Menara BRI yang gagah menjulang dengan warna birunya. Nah, kita beralih ke seberang jalan. Ada Tugu Global yang berbentuk bola dunia yang terbuat dari plat tembaga. Pembangunan Tugu Global sendiri berkaitan dengan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April 2015 di Gedung Merdeka. Pada dindingnya terpasang nama-nama negara peserta Konferensi Asia Afrika sebagai simbol persaudaraan dan kekeluargaan serta kebangkitan globalisasi antar bangsa di benua Asia dan Afrika. Dan biasanya para wisatawan akan berfoto selfie di sini. Nah, masih dengan posisi aku di alun-alun, tepatnya jantung kota Bandung. Alun-alun adalah ruang publik yang paling banyak menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Yang mau aku tunjukin ke kalian adalah di seberang alun-alun ada 2 gedung yang merekam jejak peninggalan zaman kolonial, yaitu Gedung Asuransi Jiwasraya berdampingan dengan Gedung ATM Mandiri. Nah, Gedung Asuransi Jiwasraya ini dibangun pada tahun 1859 pada zaman kolonial. Bergaya arsitektur neoklasik Art Deco, gedung ini merupakan saksi sejarah
atas serangkaian peristiwa heroik Bandung Lautan Api yang terjadi pada bulan Maret tahun 1946. Berjalan di depan gedung klasik yang syarat akan sejarah ini, vibes wisata kota tuanya berasa banget di sini. Mengamati bangunan yang satu ini, tadinya aku berpikir ini adalah tahanan kota karena pintu dan jendelanya yang terbuat dari teralis besi berwarna keemasan, dan ternyata bangunan ini adalah ATM Bank Mandiri. Dan inilah bagian dalam ATM Bank Mandiri yang kalau kita lihat sekelilingnya didominasi oleh besi. Di sini mereka mengutamakan sisi keamanannya. Satu lagi gedung tuanan bersejarah peninggalan zaman kolonial, unik dengan ciri khas bangunan Eropa, adalah kantor pos besar Bandung. Sejarah mencatat dibangun pada tahun 1863 dan secara besar-besaran mengalami perombakan pada tahun 1928 hingga 1931. Nah, sebelum berubah nama menjadi Jalan Asia Afrika, jalan ini dikenal sebagai The Grote Postweg atau Jalan Raya Pos, disesuaikan dengan fungsi kantor pos besar pada zaman kolonial dan tetap berfungsi hingga sekarang. Lalu tepat berseberangan dengan kantor pos adalah gedung tua yang tampak usang dan tidak terurus. Padahal gedung ini dulunya adalah hotel, namanya Hotel Suara. Cukup memiliki nilai sejarah karena pada saat terselenggaranya acara Konferensi Asia Afrika tahun 1955, para jurnalis yang meliput acara tersebut menginap di Hotel Suara ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, karena sebentar lagi kita akan sampai di penghujung jalan Asia Afrika. Ini adalah salah satu hotel yang ada di jalan Asia Afrika, yaitu Golden Flower Hotel. Akhirnya teman-teman, kita sampai di penghujung jalan Asia Afrika. Nah, disinilah ujung jalan Asia Afrika yang berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman lurus ke depan. Sementara simpang ke kiri dan ke kanan itu adalah Jalan Otto Iskandar Dinata atau yang sering disebut dengan Otista. Dan sebenarnya posisi aku berada di awal jalan karena memang jalan Asia Afrika dimulai dari sini. Sekarang aku mau balik lagi ke alun-alun karena aku mau jajan di situ. Teman-teman, waktunya aku izin pamit ya. Jangan lupa mengucap syukur dan aku doakan semoga hari kalian selalu dan selalu menyenangkan. Dadah.